Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai pemberontakan-pemberontakan pada masa awal kemerdekaan dan penyimpangan-penyimpangan pada masa Orde Lama bersama kami kelompok satu dari kelas 9C. Anggota kelompoknya ada Daryl, Deva, Ana, Rizkita, dan saya sendiri, Delvino. Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi pada awal kemerdekaan PKI 1948. Pada September 1948, sebuah huru-hara besar pecah di kota Madiun. Ini adalah buntut dari pertikaian politik antara pemerintahan RI dengan koalisi Front Demokrasi Rakyat, dengan pemimpin yakni Musso dan dengan latar tempat kota Madiun, Jawa Timur sebagai pusat aksinya. Terdapat tokoh-tokoh yang disebutkan namanya dalam peristiwa ini. Aksi huru-hara ini melibatkan beberapa unsur, mulai dari militer, laskar-laskar, dan kalangan politisi. Pemerintah RI bersitegang dengan FDR yang dibentuk pada Februari 1948 dengan menghimpun elemen Partai Sosialis, Pemuda Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, dan Partai Komunis Indonesia. Setelah Wakil Presiden Hatta mengumumkan kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi tentara, program Rera amat merugikan FDR karena mereduksi kekuatan militernya. Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin. Dia tak lagi mendapatkan dukungan setelah kesepakatan perjanjian Renville. Amir menganggap perjanjian ini hanya menguntungkan pihak Belanda. Setelah Amir mundur dari kabinet, Presiden Soekarno lalu menunjuk Muhammad Hatta. Amir tidak sepakat dan kemudian mendirikan Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Dalam menjalankan rencananya, Amir tidak sendirian. Ia didukung oleh kelompok-kelompok beraliran kiri, salah satunya yakni pemimpin PKI Musso untuk melakukan pemberontakan di Madiun. Mereka berencana untuk menguasai daerah-daerah strategis seperti Madiun, Solo, dan juga Kediri. Hal pertama yang dilakukannya adalah dengan melakukan propaganda anti pemerintah. Gerakan selanjutnya adalah aksi mogok kerja oleh kaum buruh. Setelah itu, mulai dilakukan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh negara. Untuk mengatasi kondisi Madiun yang kacau, pemerintah mengirim pasukan yang dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution. Di bawah komando Kolonel A.H. Nasution, pasukan berhasil menumpas para pemberontak. Amir dan Musso melarikan diri. Musso melarikan diri ke Sumoroto, sebelah barat Ponorogo. Namun, jejak Musso terdeteksi dan dia ditembak. Selanjutnya, pemberontakan Andi Agis. Peristiwa pemberontakan Andi Agis berawal dari tuntutan Kapten Andi Agis dan pasukannya terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan sebagai pasukan keamanan untuk mengamankan situasi di Makassar. Pada saat itu, di Makassar sering terjadi bentrokan antara kelompok pro persatuan dengan kelompok pro negara federal. Menurut Andi Agis, hanya tentara APRIS dari tentara Kerajaan Hindia Belanda yang bertanggung jawab atas keamanan di Makassar. Tuntutan itu tidak dipenuhi dan pemerintah Republik Indonesia tetap mendatangkan TNI sebagai pasukan keamanan. Selanjutnya, pemberontakan Andi Aziz dimulai pada tanggal 5 April 1950 pukul 5 pagi. Pada saat itu, pasukan KNIL yang dipimpin oleh Andi Aziz langsung menyerbu markas APRIS yang berada di Makassar. Dikarenakan Makassar menjadi kacau balau, pada tanggal 8 April 1950, pemerintah RIS memberikan ultimatum kepada Andi Aziz agar melapor ke Jakarta dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam waktu yang sudah ditentukan. Karena enggan berangkat ke Jakarta, akhirnya Bung Karno menyatakan Andi Aziz sebagai seorang pemberontak dan Andi Aziz menyerahkan dirinya pada tanggal 15 April 1950 dan divonis penjara selama 14 tahun. Selanjutnya, di sini ada pemberontakan RMS. Republik Maluku Selatan adalah sebuah republik di Kepulauan Maluku yang diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950. Pemberontakan RMS didalangi oleh mantan Jaksa Agung NIT.
Soemokil yang bertujuan untuk melepaskan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 25 April 1950, para anggota RMS memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan dengan J.H. Manuhutu sebagai presiden, Albert Y. Rizal sebagai Perdana Menteri, dan para menteri lainnya yang terdiri atas MRDR CRS Soemokil, DJ Gaspers, J. Tol, SJH Norimarna, JB Patirajawane, PW Lokolo, HF Pieter, Anan Lohi, DRTH Patirajawane, IRJ Amanusama, dan Z Pesiwarisa. Lalu pemerintah mengutus DRJ Leimena untuk menyampaikan permintaan berdamai kepada RMS agar tetap bergabung dengan NKRI. Tetapi langkah pemerintah tersebut ditolak oleh Soemokil. Penolakan ini membuat pemerintah Indonesia memutuskan untuk melaksanakan ekspedisi militer. Ambon dapat dikuasai pada November 1950 dan terjadi gerilya kecil-kecilan di kawasan Benteng New Victoria. Pada akhirnya, tanggal 12 Desember 1963, Soemokil akhirnya dapat ditangkap dan kemudian dihadapkan pada Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta, dan pemberontakan RMS dihentikan oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Yang pertama, wewenang lembaga negara masih dipegang presiden. Penyimpangan pertama adalah kekuasaan presiden yang dijalankan secara sewenang-wenang. Contohnya, kekuasaan MPR, DPR, dan DPA. Dipegang oleh Presiden Soekarno karena lembaga-lembaga itu belum terbentuk. Di dalam UUD 1945 disebutkan mengenai lembaga-lembaga negara yang seharusnya mulai dibentuk, seperti DPR dan MPR. Akan tetapi, karena situasi dan kondisi saat itu yang masih belum memungkinkan, lembaga-lembaga tersebut masih belum bisa terlaksana. Menurut Pasal 4 Aturan Peralihan, Indonesia dipegang oleh 4 pejabat tinggi, yakni Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, dan Komite Nasional, yang berada di bawah kekuasaan Presiden. Oleh karena itu, selama kekuasaan DPR dan MPR belum terbentuk, maka Presidenlah yang menjalankan kekuasaan lembaga negara tersebut. Yang kedua, MPRS menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Berdasarkan ketetapan MPRS nomor 3 MPRS tahun 1963, Presiden Soekarno sempat dinyatakan sebagai Presiden seumur hidup. Alasan Soekarno diangkat sebagai Presiden seumur hidup adalah karena M. Hanafi khawatir apabila PKI kembali memenangi pemilu akan terjadi perang saudara besar. Pada saat itu hanya Soekarno yang dianggap sanggup mengungguli popularitas PKI. Namun, keputusan menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup dinilai menyimpang dari UUD 1945. Di dalam UUD 1945 jelas tercantum bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dan tidak mengenal adanya pengangkatan presiden seumur hidup. Pada akhirnya keputusan pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup tidak lagi berlaku. Penyimpangan yang ketiga adalah mengeluarkan Perpres yang tidak ada dalam UUD 1945. Sejak Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, ia melakukan beberapa perubahan. Salah satunya adalah penetapan Presiden ataupun Perpres. Perpres ini merupakan keputusan Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden sendiri. Presiden Soekarno membuat Perpres tanpa persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat ataupun DPR. Berikut beberapa Perpres yang dicetuskan Presiden Soekarno yang dianggap sudah menyimpang terlalu jauh dari UUD 1945. Yang pertama adalah Perpres nomor 2 tahun 1959 membentuk MPRS. Presiden sendiri yang mengangkat ketua dan wakil MPRS. Selain itu, ia jugalah yang menetapkan jumlah anggota MPRS. Soekarno yang membentuk MPRS adalah sebuah penyimpangan terhadap UUD 1945. Karena di dalam UUD 1945, MPR yang merupakan wakil rakyat harus dipilih melalui pemilihan umum. Kedua, Perpres nomor 7 tahun 1959
membubarkan partai politik. Ketiga, Perpres nomor 1 nomor 1960, Manipol Usdek yang dibuat Presiden menjadi GBHN. Manipol Usdek ataupun Manifesto Politik, Undang-Undang Dasar, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia dijadikan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Tahun 1960, Usdek dibuat oleh Presiden Soekarno. Sedangkan GBHN harusnya dibuat oleh MPR. Perpres nomor 3 tahun 1960 membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Alasannya karena DPR menolak rancangan anggaran negara oleh lembaga yang dikendalikan oleh sang presiden. Perpres nomor 4 tahun 1960 membentuk DPR GR dalam kurung gotong royong. Sebagai pengganti DPR yang dibubarkan, tak lama setelah membubarkan DPR, ia lalu membentuk DPR GR tanpa melalui pemilu. Para anggota DPR GR dipilih langsung oleh Presiden. Hal ini juga termasuk penyimpangan terhadap UUD 1945. Lalu ada penerapan konsep nasionalis, agama, dan komunis, atau disebut juga Nasakom. Mulai tahun 1959, pada saat penerapan demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menerapkan paham Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunis. Menurutnya ketiga hal tersebut terpilih karena mewakili pilar utama kekuatan politik di Indonesia. Karena hal ini, hubungan antara Soekarno dan Hatta menjadi renggang. Hatta tidak terlalu menyukai ide tersebut karena menggunakan Nasakom, artinya harus bekerja sama dengan PKI. Saking gencarnya berhembus rumor bahwa ideologi Pancasila akan digantikan dengan Nasakom. Hal tersebut tentu saja membuat berbagai pihak menjadi gusar. Kejadian ini pun memicu perseteruan antara kubu PKI dan Soekarno dengan TNI. Adanya peristiwa G30 SPKI meruntuhkan paham Nasakom. Selanjutnya yaitu pembentukan Poros Jakarta-Peking. Pembentukan Poros Jakarta-Peking adalah pelaksanaan politik luar negeri yang cenderung memihak komunis. Pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia menjalin hubungan yang sangat baik dengan Cina, Uni Soviet, dan Korea Utara. Namun sayangnya ketiga negara tersebut dikenal sebagai sayap kiri atau merupakan blok komunis. Paham komunis sendiri bertentangan dengan Pancasila. Maka dari itu hal ini bisa dimasukkan dalam kategori penyimpangan Orde Lama terhadap Pancasila. Hingga kemudian pemerintahan Soekarno beralih ke Soeharto. Pemerintahan Soeharto tak menyukai paham komunis sehingga memutus hubungan dengan Blok Timur dan mendekat ke Blok Barat. Sekarang kita akan berlanjut pada pertanyaan pada masa awal kemerdekaan. Yang pertama, di waktu kapan Kolonel Djoko Sujono, komandan militer di Madiun, menyiarkan melalui radio bahwa apa yang terjadi di Madiun bukanlah kudeta, tetapi merupakan upaya untuk mengoreksi kebijakan pemerintah. Yang kedua, apa nama kebijakan yang Wakil Presiden Hatta umumkan dan menjadi sebuah kebijakan yang memicu dengan adanya protes dari FDR? Ketiga, apakah pemerintah Republik Indonesia mengabulkan atas pernyataan Andi Aziz bahwa yang berhak mengamankan situasi Makassar? Yang keempat, mengapa Bung Karno menyatakan bahwa Andi Aziz adalah sebagai pemberontak? Berapa vonis tuntutannya dia di penjara? Kelima, Dr. Jelemena sebagai utusan dari pemerintah, apakah berhasil membujuk RMS untuk mau bergabung lagi dengan NKRI? Keenam, saat pemberontakan RMS, apa yang dilakukan oleh Somokil terhadap rakyat Maluku yang mendukung RMS untuk bersatu dengan NKRI? Kita akan berlanjut pada pertanyaan pada masa Orde Lama. Yang pertama, Presiden Soekarno dalam pembentukan Perpres atau penetapan presiden, pihak mana yang tidak menyetujuinya? Kedua, menetapkan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai garis-garis besar haluan negara atau GBHN terdapat pada Perpres nomor. Ketiga, selama kekuasaan DPR dan MPR belum terbentuk, siapakah yang dapat menjalankan kekuasaan tersebut? Keempat, pada pasal 6, aturan peralihan Indonesia dipegang oleh 4 pejabat tinggi, yakni
Kelima, mengapa saat Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup menjadi pertentangan dari UUD tahun 1945? Dan yang keenam, apa yang menjadi alasan kuat Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup? Inilah sumber-sumber yang kami pakai dalam perancangan atau pembentukan video ini. Sekian penjelasan dari kami mengenai pemberontakan-pemberontakan awal kemerdekaan dan penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Semoga bermanfaat. Terima kasih.